Oke, selamat pagi anak-anak. Berjumpa lagi bersama saya Solian Eskom dalam pelajaran ASJ untuk kelas 11 TKJ ya. Hari ini saya akan menjelaskan bagaimana penggunaan hak akses file pada Linux. Oke, langsung saja. Sebagaimana kita ketahui bahwa Linux ini merupakan sistem open source ya, tetapi di dalamnya sangat banyak sekali fitur-fitur untuk keamanan. Salah satunya adalah hak akses file. Oke, pertama kita membahas tentang direktori atau file yang ada di dalam sebuah folder Linux ya. Maka saya akan masuk ke sebuah direktori terlebih dahulu. Saya masuk ke home ya, cd home. Oke, saya akan lihat di sini dengan cara ls. Oke, di sana sudah ada tkj ya. Oke, di dalam tkj ini akan saya lihat lagi. Saya masuk ke dalamnya cd tkj ls. Ternyata kosong. Oke, saya akan membuatkan sebuah file di situ dan membuat sebuah folder. Caranya misalnya saya akan membuat sebuah folder, nama perintahnya mkdir test. Oke, nama foldernya adalah sebuah test namanya. Lalu saya lihat apakah tesnya sudah berhasil atau tidak. Oke, di situ ada tes ya. Lalu saya akan membuat sebuah file. Cara membuatnya menggunakan tag editor nano atau yang lain juga, kalau kalian bisa silakan. Nano biodata .txt ya. Oke, biodata ini nama filenya, txt ini ekstensinya ya. Enter. Lalu di sini saya edit. Saya buat saja biodata adi. Saya buat sini nama adi kelas 11 TKJ. Oke, mapel saya buat seperti ini aja ya, buat 3 baris saja. ASJ. Oke, saya simpan. Untuk menyimpannya kalian bisa lihat di sini, Ctrl O untuk write out, Ctrl O, enter, lalu keluar, Ctrl X ini ya. Oke, sekarang akan saya bersihkan layarnya, Ctrl L, saya akan lihat isinya. LS nya huruf kecil ya, karena di sini sensitive case. Oke, di situ ada biodata sama folder test. Saya akan lihat di mana yang menunjukkan folder, yang mana menunjukkan sebuah file. Caranya adalah dengan menggunakan perintah ls-l ya. Ini. Nah, di sini bisa kalian lihat. Nah, ini akan kita bahas nanti. Ya, bagian-bagian ini. Di sini ada direktori ya, direktori. Dari mana kita tahu bahwa ini direktori, bahwa tes ini adalah direktori? Di sini ada kodenya. D ini merupakan menunjukkan bahwa tes ini merupakan sebuah direktori. D ya, direktori atau folder bahasa Windowsnya. Lalu biodata txt ini tidak ada D di sini. Nah, ini menunjukkan dia sebuah file ya. Biodata merupakan sebuah file. Nah, lalu yang kita ingin pelajari hari ini adalah di sini ada kode atau simbol atau sintak rwx rmin x rmin x. Nah, di sini min rw min r min min r min min ya. Ini akan kita bahas. Oke, di Linux hak akses file itu dibagi menjadi 3. Yang pertama owner ya, yang kedua group, yang ketiga order ya. Jadi ada 3 blok. Nah, ya, kalau saya buat seperti notepad seperti ini nanti. Jadi kalian lihat notepad ini penting bagi kalian untuk mempelajari Linux. Nah, di sini misalnya saya akan buatkan seperti ini. Saya besarkan sedikit fontnya biar kalian nampak. Oke, di situ ada D, RWX, contoh ya, R
X. Nah, misalnya ini kita akan pisahkan menjadi 3 bagian, 3 kelompok seperti ini. Oke, perhatikan ya, RWX. Nah, seperti ini. D ini merupakan direktori, ya, kita pisahkan D nya. Nah, D ini merupakan direktori. Ini hak akses owner, ini hak akses untuk grup, ini hak akses untuk order, yang lain-lainnya. Oke, kalau di sini kamu perhatikan yang bagian belakang ini, di sini dia full RWX semuanya. Artinya owner punya akses full, owner pemiliknya punya akses penuh terhadap direktori ini. Mau dihapusnya, di delete-nya, di copy-nya atau diganti namanya, dia punya hak akses penuh. Tetapi pada kolom yang kedua, di sana dia ada cuma R min X. Nah ini, perhatikan ini, R min X. Saya buang sini, saya kasih min R min X. Artinya W-nya tidak ada, ya, W-nya tidak ada. Lalu yang kolom ketiga ini juga W-nya tidak ada. Nah, ini min, ya, kosong. Di mana D tadi menunjukkan sebuah direktori. Ini saya keterangannya, direktori ya. R itu sama dengan read, W itu write, ya, right. X itu sama dengan execute, ya, execute. Ini read ini ya, bahasa Indonesianya mungkin baca, ya, baca, bisa dibaca filenya, hak akses baca. Ini hak akses tulis, ini hak akses untuk menjalankannya atau run, ya, eksekusi, menjalankan. Nah, baca artinya folder tersebut bisa dibaca, bisa diakses oleh yang punya. Write artinya folder tersebut bisa diisi atau disimpan dengan file lain atau diubah, ya, ditulis ulang atau diedit oleh yang punya. Execute artinya direktori atau file tersebut bisa dijalankan oleh yang punya folder, yang punya file, ya. Ini dia. Jadi yang penting kamu tahu adalah D menunjukkan sebuah direktori, R itu hak aksesnya adalah read, W itu write, bisa ditulis, nanti bisa diedit, X itu bisa dijalankan, ya, kalau program bisa dijalankan programnya. Itu dia. Kalau min, bisa min itu artinya dia tidak punya akses. Nah, contoh, saya akan kasih contoh di bawah sini, bagian di atas ini, ya, file biodata ini ada, dia min rw min r min r min. Oke, ini akan saya bagikan ke dalam 3 kolom, ya, kolom. RW ini kita pisahkan saja, ini mungkin direktorinya bukan direktori, tidak ada direktori. RWX ini saya kasih, oke. Lalu ini saya pisahkan lagi, nih. Oke, di sini tidak ada D, artinya biodata ini adalah sebuah file, beda dengan ini tadi. Test merupakan sebuah direktori, ya. Nah, sekarang file biodata ini merupakan sebuah file karena tidak ada D di sini, tidak ada simbol D. R W X R ini min. Artinya file biodata tersebut bisa dibaca dan bisa ditulis oleh yang punya file. Siapa yang punya file ini adalah root. Ini ya, root punya akses penuh terhadap file tersebut. Root bisa menghapus, bisa menulis ulang, mengganti nama atau dan seterusnya. Nanti ketika ada orang lain masuk, dia membuka file ini, misalnya grup atau apa, user lain, dia tidak bisa menulis, hanya bisa membaca saja. Begitu juga yang lainnya, order, dia tidak akan bisa menghapus. Akan kita praktekkan nanti, ya. Jadi ini dulu pentingnya, ya. Jadi sudah tahu
RWX itu apa kepanjangannya. Kemudian di dalam Linux akses file ini kadang ada dikonversi dalam bentuk angka, ya. Nah, jadi setiap simbol R, W, X ini ada nilainya. Biasanya dalam soal-soal dalam bentuk angka dibuat, ya. Nah, nilainya seperti ini. D ini tidak ada angka nilainya, kosong saja, D tidak ada. Saya buat seperti ini, ya. D, lalu R, W, X, misalkan seperti ini. Saya fullkan saja aksesnya, atau saya ikuti yang di atas, ya. R, min, R, min. Oke. Ini artinya kalau kita bentukkan dalam bentuk angka, kalau ditulis dalam bentuk angka, ya, seperti ini. Oke. R itu kamu harus mengerti juga tentang bilangan biner, ya. Bilangan biner dikonversi ke bilangan desimal seperti apa, itu harus kalian pahami juga. Dia akan kita hitung dari kiri ke kanan. Nah, misalnya kita pisah-pisahkan saja dulu. R, W, kita pisahkan seperti ini, ya. X, R, min, R, min. Oke, saya akan pisahkan lagi di bawah sini. R ini akan kita hitung, simbol ini akan kita hitung dari kanan ke kiri. Berarti dari sini 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2. Jadi ini nanti nilai maksimalnya 7, ya. Caranya adalah R ini 2 pangkat 1, ya. 2 pangkat 2. Di sini 2 pangkat 1. 2 pangkat 0, ini 2 pangkat 0. 2 pangkat 1, 2 pangkat 2. Oke. Di sini saya akan buat 2 pangkat, ini tanda pangkat, 2 pangkat 2. Oke. Untuk ditambah, ini saya kurung aja dulu, ya. Kurung seperti ini. Lalu ditambah W itu nilainya adalah 2 pangkat 1. Seperti ini. Lalu X itu adalah 2 pangkat 0. Seperti ini. Nah, jadi ini nanti akan nyusul saja ke sebelahnya, ya. Nah, ini akan saya jelaskan dulu. Nah, oke, begitu juga ini. Ini saya pindahkan ke sini. Berarti hanya tinggal R saja, 2 pangkat 2. Oke, sisanya 00, ya, karena itu min berarti tidak ada dia, kosong. Tambah 0, tambah 0. Ini. Begitu juga yang sebelahnya, yang R ini. Ini berarti sama dengan ini nih. Oke, saya copy sini biar cepat. Nah, jadi saya taruh sini 2 pangkat 2. Nah, berarti 2 pangkat 2. Ini dihitung dari pangkatnya, dihitung dari kanan ke kiri, ya. Ini 2 nilainya ini adalah 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2. Jadi kita akan tambahkan dia nanti. 2 pangkat 2, 4. Ditambah dengan 2 pangkat 1, 2. Ditambah dengan 2 pangkat 0, itu nilainya 1. Ini maksimal nilainya adalah 7. Ya. Tuh. Yang ini kita tinggal hitung aja 2 pangkat 2, ini 0, tinggal 0 saja. Berarti dia 4. Lalu ini juga 4. Nah, jadi ini akan kita
ke bawahkan lagi. 2 tambah 4, 6 tambah 1 itu 7. Lalu 4 turunkan sini 4. Ini 4 juga 4. Nah, ya. Jadi kalau kita konversi dalam bentuk angka, berarti hak akses file untuk biodata ini adalah 744. 7 ini artinya full, berarti di dalamnya ada RWX. 4 ini hanya ada R, juga di sini hanya ada R. Jadi seperti itu. Jadi yang ini kamu harus paham ya, konversi angka ini nanti ada hak akses itu dalam bentuk angka. Dibuat dalam bentuk angka, maka dia akan ditanya hak akses apa yang bisa dilakukan oleh file ini misalnya. Apakah dia hanya punya R atau punya W atau punya X. Nah, seperti itu. Ini nanti hubungannya ke chmod ya. Kalau tingkat lanjutnya. Nah, seperti itu. Oke, sekarang saya akan kembali ke Linux. Nih. Saya akan membuat sebuah file lagi. Namanya nano. Oke, ini mungkin terputus ya. Saya akan gunakan lagi. Saya remote lagi ya. Oke, saya open. Oke, saya remote. Root ya. Oke, saya kembali ke sini. Ini tadi karena dia terputus jadi agak lambat. Dah. Nah, saya akan masuk lagi ke home, cd/home ls. Saya akan buat sebuah file. Saya akan masuk ke dalam tkj, cd tkj ls. Oke. Saya akan membuat sebuah file lagi namanya misalnya latihan nano latihan.txt. Oke, saya akan buat sini ini latihan saja. Oke, saya simpan, Ctrl O, Ctrl X, lalu saya ls. Saya akan lihat lagi ls min l untuk melihat secara detailnya. Ini. Oke, sama dia. Bagaimana caranya supaya nanti saya akan memberikan hak akses ke orang lain? Ini menjadi dia bisa write, bisa juga read ya. Latihan ini. Oke, saya akan membuat menambah user baru ya. Atau saya hanya menggunakan nama yang lain ya. Saya akan menambah user baru. Saya akan menambah. Nah, ini perintah berikutnya adalah cara menambah user, yaitu dengan cara add user ya. Add user. Oke, saya akan buat namanya Andi ya, namanya Andi. Passwordnya 123 saja, 123. Ini perintah untuk menambah user ya. Oke, ini enter saja. Oke, saya akan logout. Saya akan masuk dengan nama Andi ya. Logout. Sorry, saya logout. Saya akan masuk dengan nama Andi tadi. Oke, seperti ini.
Tadi Andi, namanya Andi, passwordnya 123. Oke, di sini sudah berubah simbolnya. Kalau tadi pagar, sekarang sudah dolar ya. Ini menunjukkan dia user biasa. Saya akan masuk ke home, cd/home ls. Di sana ada Andi dan TKJ. Perhatikan di sini ada user Andi dan user TKJ. Ini foldernya, ini foldernya. Ini foldernya punya Andi, ini foldernya punya TKJ tadi. Saya akan masuk ke TKJ. cd tkj ls. Oke, perhatikan di sana. ls min l. Nah, perhatikan. Di sini ada ROX seperti tadi ya, seperti tadi. Punyanya root tadi ya, punyanya root ini. Root punya akses penuh terhadap file ini karena dia yang buat. Sekarang saya akan coba untuk membaca file ini, membaca file biodata. Caranya adalah cat biodata txt. Saya bisa membacanya. Si Andi tadi bisa membaca ini. Karena apa? Si Andi tadi dia punya akses ini, punya akses R, ya, R read. Tapi coba saya hapus. Saya akan menghapus file biodata ini. Yang menghapus adalah si Andi ya, karena ini foldernya Andi. Seperti ini. Berarti yang aktif sekarang ini Andi ya. Sorry, posisinya di. Jadi yang aktif sekarang ini adalah si Andi. Ini Andi ya. Lalu juga root ya, sedang aktif juga. Sekarang saya akan menghapus punyanya Andi ini. Sorry, punya TKJ ls min l. Oke, saya akan menghapus biodata atau latihan ini. Caranya adalah rm biodata. Oke. Remove write protect ya ini. Kita pilih yes misalnya. Nah, ini. Muncullah di sini you cannot remove biodata permission denied. Artinya kita tidak punya akses untuk mendelete. Ya. Untuk mendelete file ini tidak bisa mendelete karena tidak ada izinnya. Kita hanya diizin untuk menghapus membaca saja. Kita tidak bisa menghapus, kita hanya bisa membaca saja. Karena apa? Posisinya berada di sini. Si Andi yang login tadi posisinya hanya punya aksesnya 4. Dia tidak bisa menghapus, tidak bisa X, ya, execute. Dia hanya bisa ini. Nah, ya, itu maksudnya. Begitu juga dengan mau diganti nama misalnya, kita akan mengganti biodata ini. Saya akan mengganti nama biodata, rename misalnya mv biodata menjadi biodata saya .txt. Permission denied karena tidak diizinkan untuk mengganti nama, tidak bisa mengizinkan menulis kembali ya, tidak diizinkan. Nah, ini tidak bisa memberi rename karena tidak ada akses right kita tak bisa, tidak diizinkan untuk menulis atau w-nya nggak ada ya. Delete tidak bisa, nulis tidak bisa, yang bisa hanya baca saja. Itu. Lalu bagaimana supaya nanti user Andi ini bisa mendelete ini ya, user Andi tadi bisa mendelete ini, bisa mendelete biodata atau mengganti nama biodata, harus mendapat izin dari yang punya file, harus mendapat izin daripada root tadi. Nah, root harus memberi izin. Ya, root harus memberi izin kepada user lain, apakah dia punya akses untuk mendelete atau untuk mengedit. Ya. Contoh saya akan mengedit biodata ini, nano biodata. Oke, ketika saya tulis, saya akan nambah sini tes. Saya simpan, Ctrl O, Enter.
Di sini muncul permission denied, artinya tidak diizinkan untuk mengedit file isi dalamnya. Nah, tuh. Ya. Itu ada hak akses di Linux. Jadi penting kamu pelajari. Pertama, hak aksesnya itu RWX. R itu apa? D ini apa? W itu apa? X itu apa? Lalu kalau diterjemahkan dalam bentuk angka seperti apa? Ini seperti ini mencarinya. Oke. Nah, bagaimana cara? Sekarang kita akan masuk ke bagaimana cara mengubah hak akses. Bagaimana cara mengubah hak akses? Saya akan coba exit dari sini. Ya, saya akan masuk sebagai root. Ya, saya akan masuk sebagai root. Saya akan masuk sebagai root di sini. Oke, root. Root. Oke. Saya akan buka dua layar sini ya. Bisa kecilkan saja. Saya akan buka dua layar. Satu sebagai root, satu sebagai user biasa. Ini Andi, masuknya tadi 1, 2, 3. Oke. Sorry, oke, yang ini sebagai ini sebagai Andi, ini sebagai root ya. Oke. Saya akan mengubah hak aksesnya supaya Andi ini nanti bisa ngedit, bisa mendelete atau mengubah nama. Saya masuk ke dalam cd/home, lalu masuk ke tkj-nya, ls cd tkj. Kalau root, posisi root dia bisa masuk kemana aja, bisa ngapa-ngapain aja, semua dia bisa akses. cd tkj itu bedanya root sama user biasa. ls, kita lihat ls min l. Oke, ini tadi RWX ya. Ini saya kecil aja biar nampak ini. Oke, seperti ini. Oke, saya akan memberi akses kepada Andi ini atau user lain supaya dia bisa mengedit file latihan atau biodata. Nah, caranya menggunakan perintah chmod. Ya, chmod ini chmod. Coba kita apa dulu ya, chmod. Tadi kita sudah belajar bagaimana cara mengubah ininya, angkanya ini. Misalnya kita akan memberi user lain ini, dia bisa juga untuk menulis ulang. Berarti W ini dia 2/1. Berarti nilainya kalau kita kasih dia write sama tulis sama baca, berarti 4 ditambah 2 berarti 4 2 0. Nah, berarti ya 42 nanti kita buatkan ya, chmod 4 ya. Kita akan buat seperti ini nanti untuk user untuk Andi ini. RWX ini jelas-jelas punyanya, RW. Lalu kita akan buat RW. Kalau RW berarti dia nilainya 4 ditambah 2 6. Berarti 6 ya, 6 1. Oke, akan saya coba 6 1. Filenya latihan. Nah, ini
chmod, lalu hak aksesnya. Kenapa dia jadi 661? Karena kita mau buat dia ada RW, ini RW, ini hanya R saja, ya misalnya, atau X saja. Sorry, ini 66, ya ini hanya X saja nanti. Oke, dapat, kita enter. Oke, kita akan melihat di sini. Kita akan lihat di sini, masuk ke cd /home/tkj ter ls min l. Perhatikan di sini. Sudah ada RW sini. Ya, RW artinya si Andi tadi sudah dikasih izin misalnya untuk menulis. Kita akan coba mengganti nama latihan ini menjadi tugas. Ya, akan kita coba. Caranya mv latihan menjadi tugas .txt. Oke. Kenapa masih belum bisa? Karena posisinya ini adalah bukan grup. Andi ini tidak masuk ke dalam grup, ya. Nah, Andi tidak masuk ke dalam grup, makanya dia belum kita kasih. Sekarang kita akan ubah di bagian ini. Ini X ini ya. Kita akan kasih RW, X-nya kita hilangkan. Kita chmod lagi sini. Chmod. Berarti kalau RW 666. Oke, 666. Ya, di mana dapat 66 tadi di sini? RW 6, di sini RW di grup di order 6 juga ditambah ya. Oke. Lalu akan saya enter sini. Oke, saya akan coba sini. ls min l. ls min l ini posisinya di Andi ya. RW artinya semua bisa baca tulis, semua bisa baca tulis, semua bisa baca tulis ya. Sekarang saya akan ganti nama mv latihan menjadi tugas .txt. Oke, enter. Oke. Oke, kenapa dia nggak bisa menulis, mengganti nama? Karena X-nya tidak ada. Ya, X-nya tidak ada. Lalu kita akan edit lagi supaya kita bisa kasih hak akses full ke orang lain, supaya file ini nanti bisa diedit oleh si Andi. Kembali ke sini. Ya, kita kasih dia akses full ke orang lain 777. Nah, ini maksimalnya 77. Enter, artinya semua bisa ngapain. Oke, saya akan coba lagi. ls min l. Sekarang semuanya sudah RWX. Mau dia owner, mau dia grup, mau user lain pun dia sudah RWX. Sekarang akan coba saya edit nano latihan txt. Diedit oleh Andi, ya. Oke, kita simpan, Ctrl O. Oke, perhatikan Ctrl O ya. Ini Ctrl O. Oke, tidak ada perintah delete lagi, sudah ada izinnya. Sudah bisa dia mendelete, menghapus ya, sudah full aksesnya. Jadi saya akan keluar dari sini, Ctrl X. Ketika dilihat dari sini, misalnya filenya sudah berubah. Cat latihan
Ini dia, diedit oleh Andi. Kenapa? Karena sudah dapat aksesnya full ya. Orang lain bisa ngedit, bisa menghapus, bahkan ya bisa merename pun juga. Nah, jadi seperti itulah akses pada file Linux. Ya. Yang penting di sini kalian pahami adalah ini cara menghitung ini ya. RWX berapa nilainya, R saja berapa nilainya, W saja berapa nilainya. Sekarang saya akan cabut hak akses ini. Hak aksesnya untuk ngedit-ngedit ini dia hanya bisa baca saja, atau bahkan baca kita cabut. Akan saya cabut. Caranya adalah chmod, perintahnya chmod. Saya akan menghapus hak aksesnya orang lain ini latihan. Dia hanya bisa, dia tidak bisa ngapain, baca pun nggak bisa. Kalau ini dia masih bisa baca. Sekarang saya akan matikan bacanya, ini dia tidak bisa baca-baca. Berarti di sini chmod 6 ini punyanya yang punya file ya. Lalu 6 lagi, atau saya buat 00 ya, 00 artinya hanya yang punya file, yang punya akses baca atau apa ngedit ya. Latihan. Ini posisinya di root ya, root yang punya tadi, root bisa ngedit lagi. Enter. Oke, saya akan lihat di sini di Andi. Hak akses Andi akan berubah. ls min l. Nah, di sini kosong dia. Group order tidak bisa ngapa-ngapain. Saya akan coba apakah si Andi ini bisa membaca file ini atau tidak. Cat latihan. Nih, membaca aja nggak bisa nih. Permission delete ya, tidak bisa diizinkan. Nah, seperti itu. Apalagi menghapus, karena sudah ditarik hak aksesnya tadi. Jadi posisinya kenapa 600 di sini? Karena sini 0 ya, 0, tidak ada apa-apa lagi. Di sini juga 0. Tidak ada isi, tidak ada R, tidak ada W, tidak ada apa-apa. Nih. Atau kita hanya memberi dia untuk mengedit saja, tidak bisa baca. Bisa saja. Cukup saja kasih 2 dia. Ya. Berarti 2 sini taruh. Nah, misalnya gini. Kita hanya memberi dia akses 2 saja untuk mengedit, menulis saja misalnya. Chmod 622 latihan. Oke, kita perhatikan di sini. ls min l. Tuh. Kita lihat di sini ya. Saya tuliskan saja ls min l. Hanya ada WW saja, RW. Coba kita tes apakah dia bisa menulis atau tidak. Membaca, coba kita tes membaca. Cat latihan. Dia tidak bisa, tidak ada izin ya. Lalu saya akan coba mengedit. Nano latihan. Sorry, latihannya kurang teks ya. Nano latihan .txt. Nah, latihan .txt. Oke. Di sini sudah ada pesan ini, error reading latihan, permission denied. Jadi tidak bisa, macam mana mau ngedit, membaca saja nggak bisa dia. Jadi untuk memberi dia edit, berarti dia harus bisa baca juga. Nah, itu dia. Oke, makanya dia tidak bisa dibuka karena tidak ada izinnya. Jadi seperti itu akses file di Linux. Yang penting kamu pahami adalah bagaimana cara mengubah hak akses dan cara hitungnya ini, cara menghitungnya ini. Kalau dia 777 artinya di sini full ya, X RWX, di sini RWX. Jadi 7 semua nilai ini.
Nah, seperti itu. Ya. Ya, kalau ini dia cuma R saja, berarti R min min. Nah, ini berarti 4 ya. Jadi seperti itu, saya rasa materi hari ini ya cukup. Sekian, terima kasih.